Nasihat Syekh Abdul Qadir, dermawan terhadap fakir miskin. Nasihat Syekh Abdul Qadir lainnya adalah hendaknya kita bersikap dermawan terhadap kaum fakir miskin. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah masih perlu diragukan keimanannya jika dirinya abai dan tidak peduli dengan fakir miskin. Seperti dikatakan bahwa sesungguhnya keimanan itu sangat berkait kelindan dengan kepekaan sosial. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, maka ia seharusnya mempunyai tingkat sensitivitas sosial yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebab, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bahwa selain tekun beribadah, beliau juga sangat terkenal terlibat aktif dalam menuntaskan masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya. Sikap bermurah hati terhadap kaum fakir miskin ini juga yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Fathur Rabbani wal Fayadur Rahmani. Jika kamu menyukai makanan enak, pakaian bagus, rumah mewah, wanita cantik, dan harta yang berlimpah, sementara pada saat yang sama kamu menginginkan agar saudara seimanmu mendapatkan kebalikannya, maka sungguh bohong bila kamu mengaku memiliki iman yang sempurna. Wahai orang kurang akal, kamu berdampingan dengan tetangga yang fakir dan mempunyai sanak saudara miskin, sedangkan kamu memiliki harta yang sudah layak dizakati. Keuntunganmu berlipat ganda setiap hari, dan kamu memiliki kekayaan yang lebih. Jika kamu enggan memberi dan menolong mereka, berarti kamu rela dengan kefakiran mereka. Nasihat yang disampaikan Sultanul Aulia ini tentu sangat menusuk batin kita. Sebagai seorang sufi agung, beliau tidak hanya sibuk beribadah, tetapi juga perhatian terhadap masalah sosial. Bahkan beliau mengkritik keras umat Islam yang acuh tidak acuh dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Bersikap murah hati terhadap fakir miskin juga yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Qadir kepada putranya, Abdul Razak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam manaqibnya. Syekh Abdul Qadir berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiatnya diantaranya adalah, wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syarak dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarikatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan, serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-gurumu, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang yang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantah dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan. Dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara, apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut, karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni pertama kedermawanan, kedua ridha, pasrah, rasa senang menghadapi kegetiran qadha dan qadar. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat, isyarat memberi petunjuk. Yang kelima, mengembara ataupun melanglang buana. Yang keenam, berbusana wol ataupun berbulu. Yang ketujuh, pelintas rimba belantara ataupun rimbawan. Dan yang kedelapan, fakir, bersahaja, sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh kedermawanan Nabi Ibrahim, keridhaan kepasrahan Nabi Ishak, kesabaran Nabi Ayub, isyaratnya Nabi Zakaria, berlanglang buana seperti Nabi Yusuf, berbusana wol seperti Nabi Yahya, rimbawannya Nabi Isa, dan kefakiran, kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kamu berkumpul bersama dengan orang-orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermuadhamah zikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni: pertama, bersikap tawadhu, merendahkan diri; kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia; dan ketiga, kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu, agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin; kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut, berlegak gagah terhadap sesama adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.